Judul buku: Dahsyatnya Hari Kiamat. Rujukan lengkap Hari Kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karya Ibnu Katsir. Pembahasan: sebaik-baik masa adalah era Rasulullah SAW, lalu setelah era mereka, lalu masa setelah mereka, setelah itu merebak kerusakan. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Syu'bah dari Abu Hamzah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umat adalah umat pada masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka. Imran berkata, aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan 2 atau 3 masa setelahnya. Selanjutnya, akan ada satu kaum setelah kalian yang bersaksi tanpa diminta kesaksian, khianat, dan tidak dapat diberi amanah, bernazar tetapi tidak menepatinya. Muncul orang-orang gemuk di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafal hadis ini milik Bukhari. Pembahasan perihal tahun 500. Abu Dawud berkata, Amru bin Utsman bercerita kepadaku dari Al-Mughirah, dari Safwan, dari Syuraih bin Ubaid, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, aku sangat berharap umatku tidak lemah di sisi Tuhannya saat waktu ditangguhkan setengah hari. Saat ditanya, berapa jarak setengah hari? Saat menjawab, 500 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini sendirian. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan pendapatnya seperti itu dari Abu Sa'liyah Al-Khosyani. Pembatasan rentang masa ini tidak menafikan lebihnya waktu jika memang hadis ini marfu'. Wallahu a'lam. Pembahasan: ketidakbenaran kabar yang menerangkan bahwa bumi tidak bertahan 1000 tahun sebelum kiamat. Adapun keterangan yang banyak disampaikan oleh orang awam bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berada di tanah adalah tidak berdasar dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis terpercaya. Juga tidak pernah mendengar keterangan apapun mengenainya di dalam Al-Mabasuthah, kitab-kitab besar, dan Al-Mukhtasarat, kitab-kitab ringkasan. Begitu juga tidak ada ketetapan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau membatasi kiamat dengan masa tertentu. Beliau hanya menyebutkan sebagian tanda-tandanya sebagaimana insyaallah akan dipaparkan. Pembahasan perihal berita yang menjelaskan munculnya api di Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Busra, wilayah Syam. Bukhari berkata, Abu al-Yaman menceritakan kepada kami dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga api muncul di tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta Busra. Hadis riwayat Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dengan redaksi serupa. Pembahasan: munculnya api di Madinah dan berlangsung selama sebulan pada tahun 654 Hijriah. Syekh Syihabuddin Abu Syamah, syekh para ahli hadis pada masanya dan guru besar para sejarawan pada eranya, menuturkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 645 Hijriah, muncul api di Madinah An-Nabawiyah di beberapa lembahnya sepanjang 6 farsakh dengan lebar 4 mil. Api itu mampu mencairkan batu besar hingga seperti timah, lalu menjadi seperti arang hitam. Cahaya api itu menerangi orang-orang yang berpergian malam ke Taimah, dan itu terus berlangsung selama 1 bulan. Penduduk Madinah sudah memverifikasi hal ini, dan mereka membuat tanda-tanda di sana sebagaimana yang sudah kita paparkan sebelumnya. Sadruddin Ali bin Abi Al-Qasim Al-Hanafi, qadhi kaum muslimin di Damaskus,
memberitahukan kepadaku dari ayahnya, Syekh Sofiyuddin, guru mazhab Hanafiyah di Busro, bahwa tidak sedikit orang Arab Badui yang mengabarkan kepadanya pada pagi malam itu bahwasanya orang-orang yang berada di kota negara Busro menyaksikan leher-leher unta di bawah cahaya api yang muncul dari tanah Hijaz. Kami sudah membeberkannya dari tahun 1654 Hijriah, dan ini sudah cukup sehingga tidak perlu lagi diulangi.